Shalom untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita bersyukur pada malam ini kita boleh berjumpa kembali ya di dalam Bible class kita. Ya, saya hari ini secara khusus kita akan membahas yaitu Injil yang keempat ya, karena kita sudah membahas 3 Injil ya. Maka kita hari ini akan masuk ke dalam Injil yang keempat. Nah, saya khusus untuk kitab Yohanes ini mungkin saya tidak bahas terlalu panjang ya, karena saya bahas mungkin satu pertemuan saja. Nanti kita masuk ke dalam pembahasan Alkitab berikutnya ya setelah. Jadi kita selesaikan Injil secara keseluruhan pada hari ini. Nah, secara khusus saya membahas Yohanes yaitu kepada apa yang menjadi tema penting dari Yohanes, itu saya melihat secara kristologinya. Karena kita sudah membahas secara keseluruhan tentang kristologi di dalam Injil Sinoptik, maka hari ini saya langsung sambung saja kristologi yang langsung masuk kepada Injil Yohanes. Tetapi saya nanti akan memberikan sedikit gambaran supaya kita juga boleh melihat tentang konteks, tentang penulis, dan beberapa hal yang melatar belakanginya. Nah, setelah itu baru kita akan masuk di dalam beberapa hal, melihat bagaimana Yohanes boleh menunjukkan kepada audiensnya, termasuk kepada kita, tentang siapakah Yesus Kristus. Ya, tema yang saya bawa hari ini adalah Son of God atau Anak Allah. Ya, biasa kalau di dalam bahasa Inggris dikaitkan ya, Son of God berarti bicara tentang the deity of Christ atau ketuhanan Kristus. Ketuhanan Kristus. Jadi kita lihat ya, beberapa kali kita sudah membahas banyak sekali tentang misalnya Injil. Pak, kan Injil semestinya semua juga bahas ya Pak ya, tentang Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat, ya, dan seterusnya. Betul. Ya, sudah mengingat berulang-ulang. Di seluruh kitab Injil kita akan melihat semua itu dibahas, tetapi tiap Injil mempunyai kekhususan masing-masing dan penekanan masing-masing. Sehingga waktu kita mengenal ya tentang kekhususan dan tentang titik beratnya ya, kalau kita bilang itu titik berat atau lebih menjadi fokus pembahasannya, maka kita bisa membahas, mengerti ya, memahami waktu baca Injil itu dengan satu pemahaman yang lebih mendalam ya. Jadi bukan cuma luas, jadi dia membahas semua itu kan luas. Tapi waktu kita mengerti poin yang khusus itu bisa lebih fokus sehingga kita bisa mendapatkan kedalaman pesannya ya, kedalaman pesannya. Baik, saya akan mulai dan saya akan share screen. Ya, share screen. Ya, sudah muncul ya. Sudah muncul, saya besarkan dulu. Ini ya. Oke. Nah, baik. Nah, hari ini kita akan bicara, ini tema kita ya. The Son of God atau Anak Allah ya. Berarti kita akan bicara tentang ketuhanan Kristus secara khusus karena ini menjadi satu tema yang utama yang boleh dinyatakan oleh Rasul Yohanes ya. Rasul Yohanes. Nah, kita akan lanjutkan. Saya seperti biasa memberi review ya sebelumnya supaya kita boleh diingatkan. Jadi diulang-ulang harapannya ingat ya. Jadi diulang-ulang jangan bosan, tapi harapannya ingat. Sekaligus nanti ya kalau ada Bapak Ibu sekalian yang ingat dan mau menjawab langsung jawab ya. Nggak usah menunggu gitu, nggak usah sungkan gitu ya, jawab aja enggak apa-apa ya. Oke, nah kita masuk ya sekarang. Nah, seperti biasa, saya suka sekali menunjukkan timeline ya. Nah, kenapa kok suka menunjukkan timeline ya? Supaya kita tahu ada di mana kira-kira begitu ya. Nah, ini timeline yang lebih bagus. Saya sudah cari ya daripada yang sebelumnya, jadi saya pakai yang ini saja. Ya, jadi kita bisa lihat ya, ini ditulis dari kalau itu mulai tahun sekitar 50 ya. Jadi seluruh timeline itu kira-kira itu mungkin nggak bisa persis, tetapi ya kurang lebih lah ya sekitar begitu ya, jadi tidak terlalu jauh. Bagaimana ada plus minusnya juga ya, kadang-kadang bisa apa namanya antara satu dengan yang lain bisa ada perbedaan ya, tetapi kurang lebih ada di age atau di zaman yang saat-saat itu ya. Nah, jadi Injil Sinoptik itu ditulis itu sebelum kitab Yohanes, betul ya. Jadi kita sudah bahas secara penulisan Yohanes itu terakhir ya, 4 Injil Yohanes itu yang terakhir. Ya, tapi sinoptik itu ditulis kira-kira 20 sampai 30 tahun ya setelah
kematian dan kebangkitan Kristus, ya, atau setelah Kristus naik ke surga, ya. Jadi kita bisa lihat di sini Injil Markus itu ditulis kira-kira di situ, ya, Markus dan Lukas dan Matius, ya. Jadi Matius, Markus, Lukas ini itu kira-kira tahun 50 sampai 63, ya. Ada yang di-expand sampai 65 70, ya, tapi ya kurang lebih, ya, bahkan yang lebih ekstrim bisa di tahun sekitar 70-an sampai 80-an. Jadi kurang lebih lah di antara tahun-tahun segitu. Tapi ini yang saya coba cari timeline yang most scholar, kebanyakan para ahli, ya, di dalam penulisan ini timeline mereka setuju ini, ya. Ini yang mungkin lebih mendekati, ya, yang lebih dipakai banyak orang. Nah, Yohanes ada di tahun sekitar 85, ya, atau 90. Jadi 85 sampai 90 mendekati tahun ini. Jadi cukup lama, ya, ada jarak 20 sampai 30 tahun. Nah, jadi kita bisa lihat ini. Oh, ini cukup lama. Berarti kenapa Yohanes ditulis terakhir? Kenapa Tuhan? Ini kita mesti lihat segala sesuatu dia. Kenapa Tuhan taruh Yohanes masih perlu satu lagi? Padahal 3 Injil kan sebenarnya semestinya sudah cukup menjadi saksi dan itu sudah kuat. Kita tahu, ya, kenapa disebut sinoptik dan seterusnya. Nah, kenapa perlu lagi Yohanes? Nanti kita sama-sama lihat, ya. Nah, sekarang kita lihat ini review lagi. Kita sudah tahu, ya, apa itu Injil sinoptik, ya. Kemudian kitab mana saja yang termasuk itu Injil sinoptik itu juga tadi sudah saya kasih tahu, ya, Matius, Markus, Lukas, gitu, ya. Mereka ada banyak sekali persamaan di dalamnya, sumbernya itu memiliki satu kedekatan atau mungkin sumber yang sama yang dipakai, ya, oleh kedua Injil yang lain, ya. Satu menjadi sumber bagi dua yang lainnya, gitu, ya. Dalam hal ini kita Markus, ya, ditulis lebih dahulu. Nah, kita bisa lihat, ya, di sini. Nah, hal yang berikutnya adalah ini. Secara gambar kira-kira gitu, ya. Ini review, ya. Markus ini yang kecil di sini. Kenapa Markus lebih kecil? Karena ini adalah ditulis duluan dan dipakai sebagai sumber. Sehingga kita bisa lihat hampir semua yang ada di Markus itu boleh ada di Lukas dan ada di Matius. Kira-kira gini, ya. Nah, dengan gambar ini sangat jelas, ya. Waktu saya ketemu gambar ini cepat-cepat saya save, ya, supaya bisa kasih Bapak Ibu sekalian gambaran yang lebih jelas. Ini kan lebih jelas, betul nggak, ya? Jadi Markus tulis dulu, dia paling kecil di situ, ya, karena di dalamnya itu kita bisa lihat hampir semua, ya, hampir semua, gitu, ya. Jadi kebanyakan ada di Lukas dan ada di Matius. Nah, itu kenapa nanti Markus itu merupakan sumber bagi Lukas dan Matius, gitu, ya. Nah, tapi ada bagian lainnya yang menjadi milik Lukas dan menjadi milik Matius, kira-kira gitu, ya. Nah, di dalam bagian ini kita pun sudah membahas bersama-sama. Kita lanjutkan, ya, ini review jadi cepat saja. Kemudian kita lihat di sini bagian berikutnya adalah ini, ya. Oke. Nah, kita juga sudah lihat konsep kristologi dalam Injil sinoptik. Oke, nah sekarang sedikit review supaya Anda lupa. Ayo, Matius itu membahas tentang apa kristologinya? Yesus sebagai apa? Ada yang langsung jawab? Siapa? Siapa aja? Ada? Matius. Halo? Ada yang mau coba? Raja, ya, Pak. Yesus? Sebagai raja. Yesus sebagai raja. Oke, ya. Itu masih ingat, ya. Gantian, ya. Nanti misalnya Pak Buyung sudah yang lain coba, ya. Markus. Anak Allah yang menderita. Yesus sebagai hamba Allah yang menderita. Wah, bagus, ya. Sudah ingat, ya. Terakhir nih, Lukas. Barusan minggu lalu siapa? Manusia. Apa? Sebagai manusia. Yesus sebagai anak manusia. Manusia. Ya. Yesus sebagai anak manusia. Oke, ya. Nah, ini kita sudah membahas lalu, ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan, ya. Ini sedikit review juga berkaitan dengan hal ini. Ini khususnya Lukas dan Matius. Nah, waktu Matius bicara sebagai raja, Mesias sang raja, maka bicara itu adalah Abraham sampai David, gitu, ya. Dari David, Daud, ini kan berarti sang raja, ya, ada kaitannya dari keturunan Daud, Kingdom of God, ya. Kemudian juga Abraham. Ini bicara covenant dengan Daud dan Abraham. Tapi Lukas waktu bicara soal anak manusia, maka dia tarik langsung sampai Adam, ya, anak manusia. Ya, Adam itu adalah pertama kali Tuhan, the first Adam, tetapi nanti dikaitkan di situ ada konsep bahwa Yesus Kristus adalah the second Adam, ya. Dia adalah manusia yang sejati dan sekaligus pada saat yang sama kita juga lihat nanti Lukas itu kita bahas, ya, kita, ya, menunjukkan bagaimana anak manusia itu juga adalah yang ilahi, seperti yang tercatat dalam kitab Daniel.
Ya, kita review cepat. Nah, setelah itu tentang Markus. Nah, ini Markus ya. Ini juga bagus sekali ya. Waktu ketemu ini saya langsung keep ya. Ini menunjukkan ini hamba yang menderita ya. Jadi kita lihat juga tentang Mesias. Tapi di situ kita bisa lihat ya, waktu persis kalau di dalam susunan strukturnya kita akan lihat di tengah-tengah persis ada apa? Ada 3 kali pemberitahuan tentang penderitaan Kristus. Benar ya? Bukan cuma 1 kali, tapi 3 kali tentang penderitaan Kristus. Itu menjadi satu style ya daripada Markus menuliskan tentang bagaimana Yesus adalah the suffering servant ya, Mesias yang adalah juga the suffering servant. Oke, ini adalah tentang Injil Matius. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lihat ini secara keseluruhan ya. Kita boleh lihat ini kira-kira potret Tuhan Yesus gitu ya. Potret Tuhan Yesus. Ya, artinya ya kristologi ya atau who is Christ yang digambarkan oleh Matthew, Markus dan Lukas ya. Kalau Matthew dia dinyatakan sebagai the prophesied king, jadi raja yang sudah dinubuatkan, sang raja dia, Yesus sang raja. Markus adalah obedient servant atau suffering servant ya, hamba yang taat yang menderita itu sampai di atas kayu salib. Dan Lukas anak manusia ya, manusia yang the perfect man itu ya, son of man, manusia yang tidak berdosa itu ya, the sons of man, yang juga manusia sejati dan juga ya Allah sejati ya. Nah, kita bisa lihat di sana ada hal-hal yang unik, misalnya ini dikaitkannya adalah misalnya kata-kata yang menjadi kunci adalah kalau di Matius adalah digenapi karena dia banyak mengutip perjanjian lama ya berkaitan dengan Daud dan juga Abraham ya. Kemudian Markus ini kata kuncinya adalah dia bagaimana satu pengisahan ya langsung dari babak ke babak ya, satu babak ke babak yang lain itu langsung pindah cepat gitu ya. Jadi cukup cepat, jadi kata-kata yang ditulis di sana kita bisa melihat ada satu kesan bahwa dibawa dari satu babak ke babak yang lainnya. Jadi yang terakhir adalah itu ya, the son of man ya, kata kuncinya. Kemudian mengenai ini, original reader atau audience pendengarnya, ini adalah orang-orang Yahudi, Matius, Markus itu orang-orang Romawi ya, mereka yang tentu juga di dalam penganiayaan. Kemudian juga kalau Lukas itu ada orang-orang Yunani dan juga mereka yang berada orang Yahudi yang ada di dalam di luar Yerusalem ya, mereka yang dipengaruhi Helenistik atau Helenisme ya. Oke, kira-kira seperti itu bagian ini. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk the Gospel of John ya. Kita akan bersama-sama bahas tentang Injil Yohanes. Nah, sekarang kita lihat mengenai tentang penulisnya. Ya, sebenarnya kita kalau lihat di dalam kitab Yohanes itu tidak ditulis saya Yohanes nulis, tidak ada, nggak akan ketemu di sana. Ya, penulisnya siapa itu tidak diketahui. Tapi memang seluruh bapak-bapak gereja dan juga mereka yang meneliti secara khususnya ahli-ahli kitab suci dan perjanjian baru, ya mereka setuju bahwa cara penulisannya dan juga waktunya ya ditelusuri juga pada zamannya itu ya itu memang ini berkaitan dengan apa ya tulisan Yohanes ya, khususnya telusuri dari mana, dari murid-murid Yohanes tentunya, karena pada saat Yohanes waktu itu sudah ada di pembuangan ya di Pulau Patmos gitu ya. Nah, kemudian murid-muridnya ya yang boleh menjadi ini yang bisa ditelusuri dan melihat seperti itu. Tapi saya secara khusus mau mengajak kita lihat, memang tidak ditulis secara langsung di dalam kitab Yohanes siapa penulisnya, tetapi penulis itu memberikan hints ya atau memberikan tanda ya, cara penulisan menunjukkan siapa penulisnya meskipun tidak siapa namanya gitu ya. Nah, mari kita sama-sama lihat. Saya kira hal ini saya merasa penting untuk dibagikan supaya kita juga boleh melihat keindahan daripada penulisan Yohanes yang dipakai Tuhan ya. Nah, bagaimana dia tidak secara langsung menuliskan namanya dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip itu bukan secara eksplisit tetapi implisit. Oke ya. Nah, yang pertama adalah kita lihat 1:14 yang mengatakan bahwa di sini itu adalah khususnya yang saya meraih ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Maksudnya apa? Maksudnya penulis itu pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan ia telah melihat kemuliaannya. Ya, perhatikan ya. Jadi kita bisa lihat siapa yang pernah melihat kemuliaannya dan diam di antara dan bersama dengan Tuhan Yesus ya. Jadi kita bisa lihat di sini memang
sudah ada satu pesan bahwa atau satu sense, satu hal yang kita boleh lihat bahwa ini adalah berkaitan dengan orang di lingkar dalam, ya. Di lingkar dalam Kristus, yaitu murid-murid, gitu ya. Tapi siapa? Nah, ditulis di situ, ya. Kemudian 19:35, dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar, ya. Jadi artinya juga sama. Orang ini adalah orang yang melihat. Jadi semua yang namanya Injil itu disaksikan di situ semua adalah saksi langsung, ya. Jadi di dalam bagian itu dia menjadi satu saksi. Entah dia yang menulis sendiri atau dia menulis dari yang menjadi saksi langsung itu, gitu ya. Kalau untuk yang menulisnya mungkin bisa juga tidak secara langsung, ya. Misalnya seperti Dr. Lukas, gitu ya, dan juga Markus. Tetapi saksinya langsung, ya, yaitu murid-murid Tuhan. Kemudian kita lihat lagi bagian yang 21, 24. Perhatikan di sini lebih jelas, ya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan telah menuliskannya. Jadi jelas sudah pasti di murid Tuhan. Siapa? Nah, kita di sini tidak dituliskan, tapi jelas sekali ini adalah murid Yesus. Ya, nah, kita lanjut. Di sini kemudian 13:23 kita boleh lihat lagi. Di situ ada pernyataan yang ditulis begini, ya. Seseorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya dan seterusnya. Ini waktu di dalam perjamuan, ya. Waktu Tuhan Yesus mengatakan ada murid yang mau, ada orang di antara kalian yang akan berkhianat itu. Kemudian ini Petrus, ya, yang kasih tahu, ya. Simon Petrus kasih isyarat kepada siapa? Dia tidak nulis namanya sendiri, ya. Penulis daripada Yohanes ini dia tidak nulis namanya sendiri, tapi dia kasih satu ini istilah yang dia pakai, ya. Dia pakai sendiri untuk menyatakan diri, sebutannya murid yang dikasihinya, ya. Jadi dia tidak nulis namanya, murid yang dikasihinya, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa ini memang sudah jelas ini ada di dalam para rasul, ya, 12 murid itu. Oke, kita teruskan. Kemudian 19:26, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berarti di atas kayu salib. Kemudian kita lihat murid yang hadir di sana, kemudian Tuhan Yesus lihat. Nah, dia kan lihat di sini, ya, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Sekali lagi, ya, penulis tidak menuliskan namanya, tapi memberikan satu sebutan saja. Nah, maka kita bisa lihat ini adalah murid yang hadir. Waktu semua murid tidak ada, dia hadir di sana. Makin jelas, ya. Ya, makin jelas, tak perlu disebut namanya tapi makin jelas. 21:20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu mereka yang pada waktu itu sedang makan duduk bersama dengan Yesus, ya, dan seterusnya. Ini kapan ini? Ini waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, kemudian Tuhan Yesus datang kepada Petrus dan bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku, itu, ya. Setelah selesai itu, kemudian Petrus lihat, oh, ada murid yang dikasihinya lewat, gitu, ya. Dia tanya, ada apa yang terjadi dengan dia? Nah, itu waktu penulis menulis hal ini, dia nggak tulis namanya, dia tulis murid yang dikasih. Nah, 21-24 tadi kita sudah baca, ini lanjutannya dari sini. Maka dikatakan dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Sekali lagi, ya, jadi sudah jelas bagian dari kitab suci nggak langsung menyatakan tetapi jelas, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat, ya, penulis menyamarkan namanya. Sekali lagi, disamarkan dengan pakai apa? Sebutan murid yang dikasihnya. Siapakah murid tersebut? Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan berarti kita mengatakan ini istilah ini diberikan oleh siapa? Penulis kitab Yohanes, murid yang dikasihinya. Nah, seringkali kita kan lihat, oh, murid yang lebih dikasihi Tuhan siapa? Ada 3, gitu, ya, biasa disebutkan, ya toh. Kemudian lebih dikasihi biasa selalu yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes, misalnya, gitu, ya. Tapi sebenarnya kita mulai lihat di sini adalah sebutan ini adalah dari penulis kitab Yohanes sendiri untuk sebutan bagi dirinya. Ya, kita boleh lihat bahwa Tuhan yang mengasihi semua murid-muridnya, ya. Tapi kita bisa lihat memang 3 orang ini mereka lebih punya relasi, ya, yang lebih dekat, ya, close relation, ya, relasi yang lebih dekat dengan Kristus. Kemana-mana mereka yang diajak, gitu, ya, pergi kemana-mana punya diajak. Yang lain nggak ikut, mereka yang diajak. Tapi kadang kita lihat kenapa mereka diajak. Nah, seringkali orang pikir cuma wah enak, ya, diajak. Tapi kita melihat bahwa Tuhan mengajak selalu ada tujuan, ya. Nah, selalu dikatakan bahwa setiap orang yang menerima anugerah lebih, Tuhan akan pakai, ya. Untuk apa? Untuk boleh bagaimana bertanggung jawab lebih. Nah, jadi semuanya prinsipnya mesti sama, ya. Kalau kita punya talenta, ya, punya 1, jangan iri sama yang punya 2, jangan iri sama punya yang 5. Mau jangan iri deh. Kita syukur sama Tuhan punya 1. Tuhan terima kasih punya 1.
kita simpan baik-baik, kita syukuri, kita pakai baik-baik, tanggung jawab, jalani. Banyak orang iri, saya mau 3, saya mau 2, saya mau 5, saya mau lebih banyak. Kenapa saya nggak dapat yang lebih banyak? Kenapa dia dapat yang banyak? Kenapa dia lebih enak dari saya? Nah, ini salah ya. Kita boleh lihat bersama-sama ya. Kalau yang diberi lebih, Tuhan tuntut lebih. Ya, ini prinsip. Kalau kita punya 2, ya kita dituntut 2 jadi 4. Kalau 5 jadi 10. Kalau tidak berarti tidak tanggung jawab dan Tuhan akan menuntut ya itu kepada setiap orang. Jadi kita mesti belajar. Tapi yang heran begini, waktu kita punya satu dikasih, kita setia jadi 2. Waktu sudah 2, Tuhan percayakan lagi. Lama-lama 2 bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Nah, jadi itu adalah prinsip yang Tuhan boleh nyatakan. Jadi sebenarnya kita boleh lihat ya. Sekali lagi kita bisa lihat Tuhan mengasihi semua murid-muridnya yang taat kepada Dia. Ya, tapi bagi ini di sini 3 orang memang lebih close relation, lebih dekat dan Tuhan persiapkan khusus sehingga mereka nanti ya akan menjadi, kita boleh bilang mereka akan punya tanggung jawab lebih ya yang Tuhan pakai. Oke, nah, kita bisa lihat berikutnya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya. Nah, ini adalah murid, kita sudah lihat ya. Siapakah murid yang menyebut dirinya itu murid yang dikasihi. Maka kita boleh lihat ya. Nanti di dalam kitab Yohanes itu kita boleh lihat ya bahwa ini dicatat juga ada peristiwa di Taman Getsemani, tetapi dia tidak menulis ya kemudian siapa yang ada di sana ya, cuma dicatat aja tetapi dia tidak tulis siapa. Nah, kita bisa lihat hal ini di Matius 26:37 ya, untuk sebuah kita bisa lihat dari sisi lainnya ya untuk boleh melihat. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus ya masuk ke Taman Getsemani ya. Jadi dia bawa 3 orang ini lagi ya, Petrus dan kedua anak Zebedeus. Nah, kita boleh lihat lagi ya. Yohanes 21 ayat 1 sama. Waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai di Danau Tiberias, ia menampakkan diri di sana yang dikumpul Simon Petrus, Thomas, kemudian Nathanael dari Kana dan anak-anak Zebedeus dan 2 murid yang lain. Nah, ditulis lagi ada anak-anak Zebedeus. Jadi ini anak-anak Zebedeus ini hadir waktu Petrus ditanya Tuhan itu ya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua? Tapi siapa anak-anak Zebedeus? Nah, dikasih tahu. Nah, kita bisa tahu anak-anak Zebedeus itu adalah waktu kita lihat di Matius 4:21 ya. Di sana ada dicatat setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus. Jadi kita tahu di sini ya bahwa anak-anak Zebedeus itu yang dipanggil menjadi murid Tuhan siapa? 2 orang, yaitu siapa? Yakobus dan Yohanes. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat ya, ini mulai mengerucut. Kalau misalnya seperti itu berarti antara 2 ini bisa Yakobus dan bisa Yohanes dong. Ya, si penulis ini ya. Nah, tapi kita kalau lihat di dalam Acts 12 pada tahun 44 ya setelah Masehi, yaitu di dalam Kisah Rasul 12 itu kita lihat Yakobus itu menjadi rasul yang sudah martir pertama kali dia dibunuh oleh Herodes ya. Jadi Yakobus itu di awal tahun 44 sudah meninggal duluan ya, dia sudah menjadi martir. Martir pertama adalah Stefanus. Tapi kalau rasul yang menjadi martir pertama Yakobus. Ingat ya, martir pertama adalah Stefanus. Ya. Tapi kalau rasul yang menjadi martir pertama mati duluan itu ya bagi Kristus itu adalah Yakobus. Nah, jadi dengan demikian kita sudah tahu Yakobus tidak mungkin menulis. Oleh sebab itu, maka di sini dengan walaupun tidak ditulis siapa, tapi kita boleh dengan satu keyakinan bahwa yang menulis ini adalah Yohanes. Ya, menulis ini adalah Rasul Yohanes. Nah, ini adalah mengenai tentang penulis. Ya, saya perlu bahas ini di bagian ini agak cukup panjang. Biasa kalau penulisan saya tidak tulis terlalu panjang. Tapi ini saya perlu bahas cukup panjang karena kita boleh lihat sekaligus bagaimana Yohanes itu boleh mempunyai satu style penulisan ya, yang secara khusus dia boleh nyatakan ya. Dari awal dia sudah sembunyikan namanya dan dia panggil sebelum murid yang dikasih. Atau dia sudah membawa satu berita ya, satu pesan itu love ya, God's love ya, Tuhan yang mengasihi ya. Ini bukan meninggikan dirinya, dia sembunyikan dirinya di dalam kasihnya Tuhan. Oleh sebab itu banyak sekali kita menemukan seorang setuju ya, para teolog setuju itu Yohanes disebut rasul kasih.
rasul yang menyatakan kasih. Kitab Yohanes menyatakan kasih Allah. Bukan berarti yang lain tidak gitu ya. Kita lihat semua kita menyatakan kasih. Tapi secara khusus kalau kita lihat cara penulisannya kita boleh lihat ya. Yohanes secara khusus boleh dilihat, boleh menyatakan bagaimana kasih Allah di dalam dirinya dan juga bagi dunia ini. Ya, nanti yang sangat terkenal adalah Yohanes 3:16, betul enggak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ya. Supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Nah, itu adalah satu ya ayat yang sangat indah mengenai kasih Allah. Oke ya. Nah, kita lanjutkan dulu di sini. Oke ya. Nah, kita lihat di sini ya. Oleh sebab itu ya, kita boleh lihat sama-sama ya, bagaimana Yohanes itu secara khusus ya, di dalam dia punya ini tujuan Injil ya, itu dia menjadi sangat jelas sekali ya. Dia dituliskan, bahkan ada di situ. Di dalam kitabnya sendiri, dia sangat jelas untuk apa dia menulis Injil Yohanes. Bayangkan ya, setelah 20-30 tahun ya setelah Matius, Markus, Lukas itu ditulis, di masa itu Yohanes itu digerakkan oleh Allah ya, oleh Roh Kudus itu boleh menuliskan lagi satu Injil ya, itu boleh bilang the last gospel ya, yang masuk di dalam kitab suci. Itu kita boleh lihat mengapa hal ini Tuhan menggerakkan dia, karena kita boleh lihat bagaimana di sana ya, zaman itu gereja Tuhan juga di dalam masa pelayanan ya, Rasul Paulus sudah melayani, di mana penganiayaan itu merajalela terhadap anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang sudah percaya, terhadap orang-orang yang percaya atas pemberitaan para rasul, mereka yang sudah, supaya mereka ada yang sudah menjadi martir dan sebagainya. Tinggal Yohanes di hari itu ya, Tuhan menggerakkan Yohanes, tulis lagi satu Injil, itu boleh menyatakan Yesus Mesias, dan bukan cuma bagian itu tunjukkan Yesus Mesias, juru selamat, raja dan sebagainya, tetapi dia anak Allah ya. Itu penghiburan yang dinyatakan di tengah-tengah masa penderitaan, yang boleh menyatakan Yesus adalah Allah, sehingga orang-orang yang menderita pada saat itu, mereka yang teraniaya saat itu, mereka boleh mempunyai pengharapan yang seluruh waktu membaca ya Injil Yohanes, mereka boleh kemudian dikuatkan dan mereka mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dan mereka setia sampai akhir hidup mereka. Seperti salah satu murid Yohanes namanya Polikarpus menghadapi penganiayaan yang berat, akhirnya diancam untuk dibakar menjadi obor, tapi Polikarpus setia, dan dia tahu Yesus yang ia sembah, yang menjadi juru selamat Mesias itu adalah Allah yang hidup, ya anak Allah. Nah, di sini kita boleh lihat ya, bagaimana tujuan Injil ini boleh dinyatakan, sekaligus juga pada saat yang sama menjadi evangelistic message, satu berita yang menginjili, berita yang menyatakan tentang kabar sukacita ya, bagi orang-orang yang belum percaya, kaum Gentiles itu, mereka yang bukan orang Yahudi, mereka yang di luar daripada Yerusalem, dan juga orang-orang Yahudi yang dipengaruhi oleh budaya Helenisme. Jadi berita Injil Yohanes ini boleh menjadi satu evangelistic message bagi mereka semua. Jadi kita bisa lihat di sini ya, Yesus Mesias, Son of God, anak Allah. Nah, ini menjadi satu berita yang utama yang dinyatakan di dalam tujuan Injil ini boleh ditulis ya. Itu ada ditulis di dalam Yohanes 20 ya, ayat 31. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai di sini saya mau refleksi ya. Tujuan Injil Yohanes ini ditulis ya untuk kita hari ini juga masih memiliki satu kebenaran yang sama. Mungkin di dalam zaman konteks yang berbeda, tetapi masih mempunyai satu pesan yang sama. Waktu kita membaca Injil Yohanes, Yohanes itu juga ingin setiap pendengarnya, pembacanya, termasuk kita yang merenungkannya dalam kelas Bible kelas hari ini, kita boleh melihat Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Allah sendiri, dan biarlah iman kita boleh memperoleh hidup di dalam namanya. Ya, ini menjadi hal yang penting sehingga banyak orang itu mengenal Yesus. Banyak orang pintar sekali membahas tentang Yesus. Ya, bahkan lebih pintar dari yang lain-lainnya. Semua dia hafal, semua dia tahu, tapi heran, dia tidak mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Ya, dia hanya menganggap Yesus itu hanya sebagai guru moral
Dia menganggap Yesus itu sebagai orang suci. Dia hanya menganggap Yesus itu sebagai orang yang mempunyai moral yang tinggi ya, sehingga dia boleh menjadi guru yang agung. Tapi dia tidak melihat dan menerima Yesus sebagai anak Allah, sehingga hidupnya tidak berubah. Kalau kita melihat dan kita percaya menerima Yesus sebagai anak Allah, hidup kita berubah. Karena kita tahu kita memiliki Tuhan yang sejati, juru selamat yang sejati, yang menguasai hidup kita dan mengubah hidup kita, sehingga kita boleh punya iman yang teguh di dalam menghadapi segala kesulitan di dalam hidup kita. Hidup ini banyak sulitnya daripada banyak enaknya. Ya, kita kadang lihat orang banyak enak ya, dia orang lain, tetangga tetap lebih hijau kan. Selalu begitu. Tapi sebenarnya kita mesti lihat ya. Kalau waktu kita lihat tetangga atau orang lain, kita biasa pasti duka, susah, banyak bergumul, khawatir, atau iri hati dan sebagainya, tanya macam-macam. Jangan lihat tetangga, lihat Yesus anak Allah. Waktu kita lihat Yesus anak Allah, waktu khawatir lihat Tuhan Yesus, kita boleh diteguhkan, kita boleh khawatir kita diambil ya daripada kita, karena kita tahu dia Allah yang memelihara. Ya, waktu ada iri orang lain, lihat Yesus anak Allah. Nah, kita boleh lihat tidak perlu iri. Kenapa? Karena kita diberi Tuhan dan dikasihi Tuhan sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Mari hidup sungguh-sungguh di dalamnya. Nah, ini semua hal ya, yang rahasia-rahasia yang demikian hanya akan menjadi milik anak orang-orang percaya ketika dia ya mempunyai satu iman. Dalam arti ini adalah dia bukan hanya mengetahui tentang Yesus sebagai anak Allah sebagai pengetahuan, tetapi dia boleh menerima itu dan mempercayakan hidup di dalam Yesus. Ya, kalau cuma percaya saja, iblis pun percaya ya. Kita bilang dia bukan cuma percaya, gentar, dia gemeter, tapi dia tidak mau ikut Yesus. Kita mesti ikut Yesus. Amin ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini sedikit bicara soal struktur di dalam Injil Yohanes ya. Nah, ini struktur di dalam Injil Yohanes ini saya lihat ya, dibagi menjadi 4 ya, menjadi 5 maksud saya. Ada macam-macam orang membagi, tapi saya melihat ini pembagian yang indah ya. Jadi saya pakai ini, dan pembagiannya ini boleh menjadi satu pembagian yang cukup singkat, tapi memberi kepada kita satu makna yang indah ya. Yaitu kita lihat bagiannya ada pembukaan, ada kemudian penutupan ya, penutupan. Nah, di bagian isinya itu ada 2 bagian besar, yaitu the book of signs, yaitu kitab yang menulis tentang sains, itu tanda-tanda dan mukjizat ya, tanda-tanda. Jadi kita akan lihat di sana dari 1:19 sampai 12 ayat 50 akan ada sains yang ditulis, ada tanda-tanda yang dicatat oleh Yohanes. Yohanes bilang begini, ada banyak tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi ya tidak semua dicatat. Karena kalau dicatat tidak cukup menurut Yohanes ya. Itu satu bahasa yang menunjukkan satu hal yang indah ya, bahwa bagaimana Yohanes ya, Tuhan begitu maha kuasa ya, itu namanya tidak limit ya, kata dia unlimited gitu ya, unlimited gitu ya, dia tidak terbatas, dia maha kuasa. Tapi Yohanes tulis beberapa tanda yang dia mau pakai untuk boleh menyatakan ya bagaimana Tuhan itu adalah Allah, dia adalah anak Allah. Ya, kita lihat itu the book of signs. Nah, setelah the book of signs, kemudian bagian berikutnya ya yang dilanjutkan adalah the book of glory. Perhatikan ya, the book of glory. Glory itu kemuliaan. Ya, hari ini mungkin kita tidak bisa membahas semua di dalam bagian itu. Kalau satu persatu itu memang eksposisi secara satu persatu ayat ya, itu lebih bagus dalam seri khotbah sih. Itu bisa 1 tahun ya. Kalau kita mau eksposisi Injil Yohanes itu aja mungkin 1 tahun. Yang nggak tahu habis atau enggak ya, mungkin bisa 1 tahun. Karena satu persatu kita bahas keindahan di dalam firman Tuhan yang hari ini kita mungkin tidak bahas seperti itu. Tetapi makanya saya bilang the book of glory ya, satu judul yang ditulis ya, ini oleh si Francis ya, ini outline yang ditulis oleh ini the Francis, ini Moloney ya, ini kita lihat dia pakai satu istilah itu the book of glory gitu ya. Ini indah sekali. Yang boleh menyatakan apa? Bahwa di sana Yohanes tulis ya, dibuka dengan satu kisah ya. Di sana waktu dia tulis dalam book of glory itu adalah mulainya, waktunya Tuhan itu sudah tiba. Ketika dia mulai ada diskurs dengan murid-muridnya, kemudian dia mulai panggil murid-muridnya,
dan dia boleh menyatakan pesan kepada mereka. Dia mulai membasuh, ya melayani murid, membasuh kaki murid-muridnya. Kita boleh lihat the Book of Glory dibuka dengan Tuhan Yesus membasuh murid-murid. Tapi nanti ditutup dengan apa? Yesus naik di atas kayu salib. Waduh, waktu lihat ini ya, saya sekali lagi saya berulang kali sudah baca Yohanes ya. Tapi waktu saya siapkan ini ya Bapak Ibu sekalian, saya kembali disegarkan. Saya boleh melihat hal yang betapa Tuhanku itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengasihi kita semuanya. Pada saat yang sama dia Tuhan yang mulia. Kita kadang lihat glory itu apa ya? Glory, kemuliaan itu. Kemuliaan kita selalu bandingkan dengan semua yang enak kita. Tapi Tuhan Yesus ya, dia adalah Allah. Allah, anak ya, anak Allah ya. Tapi dia tahu yang namanya glory itu apa? Glory itu kehendak Allah. Ya, Bapa mau ia melaksanakan bagaimana karya keselamatan digenapi supaya umat pilihan Tuhan boleh menerima anugerah keselamatan ya melalui karya penebusan. Maka Tuhan Yesus itu taat dan bagi dia itu glory. Bagi dia itu kemuliaan. Nah, di sini kita boleh lihat bagaimana ya seorang teolog yang bernama Francis ini dia boleh menangkap hal ini sebagai glory. Ini sama dengan siapa itu namanya yang mengarang lagu salibnya itu Fanny Crosby. Sama. Fanny Crosby itu melihat salib Tuhan itu mulia. Salibnya selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Wah, itu Fanny Crosby yang tak bisa lihat salib Yesus, Tuhan Yesus itu mulia. Kenapa? Karena di situ ada kehendak Allah. Kadang kita lihat, kenapa mulia? Wah, karena saya diselamatkan. Nah, ini masih salah. Tidak tepat. Kalau mau dibilang salah mungkin tidak ya. Karena memang kita diselamatkan melalui karya Kristus ya, tidak salah. Tapi tidak tepat. Ya, belum tepat. Kita belajar mesti tepat. Kenapa mulia? Bukan karena saya diselamatkan, bukan. Tapi karena Tuhan Yesus taat kepada kehendak Allah. Sehingga waktu kita lihat ini ya, waktu kita hidup ya menaati kehendak Allah sama kita meneladani Tuhan Yesus, maka itu hidup yang mulia. Maka itu hidup yang mulia. Dan itu adalah kemuliaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, kita bisa lihat ini. The Book of Glory di dalam Injil Yohanes dinyatakan. Bagaimana di sana Yesus Kristus taat kepada kehendak Allah. Jalan naik di atas kayu salib. Dan kemudian nanti ada conclusion of the gospel itu tadi ya, tujuan daripada gospel ini ditulis. Dan nanti ada epilog penutupnya, yaitu bagaimana kita boleh lihat di sana nanti ada Petrus ya, yang kemudian Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menampakkan kepada beberapa murid termasuk Petrus yang terakhir, dan kemudian boleh mengutus Petrus ya untuk boleh menggembalakan ya domba-domba Kristus. Nah, ini mengenai struktur Injil. Nah, sekarang kita masuk sekilas ya. Ini kan cuma sekilas, tapi saya mau masuk sedikit ke sini. Nah, jadi kita bisa lihat keseluruhan aja ya. Jadi kita lihat tuh tadi kira-kira sudah dijelaskan. Jadi the Book of Sign. Jadi di sana ada bagaimana apa yang dicatat di situ ya. Kemudian dicatat itu hari-hari Kristus yang pertama, nanti kita bisa lihat secara khusus bagaimana menyatakan tentang the deity of Christ, keilahian daripada Kristus sebagai anak Allah itu ya. Jadi mulai nanti Yohanes sangat jelas di awal sudah menyatakan hal itu. Nanti ada bagian B itu from Kana to Kana ya, tulis di sana. Kemudian dari Kana kembali lagi ke Kana. Kemudian ada ini ya perayaan-perayaan daripada orang-orang Yahudi. Kemudian di sana ada dicatat tentang Tuhan Yesus dengan hari Sabat ya. Kemudian Tuhan Yesus dengan Paskah, Tabernakel dan seterusnya ya. Dan kemudian kita lihat di bagian itu terakhir daripada the Book of Signs itu adalah menyatakan ada satu waktunya sudah mulai akan tiba, tapi ditandai dengan resurrection. Resurrectionnya siapa? Kebangkitannya siapa? Kebangkitan Lazarus. Ya, kebangkitan Lazarus. Jadi waktu Lazarus, kenapa kok Lazarus bangkit? Apakah karena Tuhan Yesus enggak apa-apa lah? Ini boloku. Ya, boloku itu apa? Ini kawanku. Ya, ini apa? Hoping. Ya, kawan baikku ya. Ya, maka aku bangkitkan dia. Apakah sekedar begitu? Tidak. Allah mengerjakan segala sesuatu ada tujuannya, ya. Dan Yohanes tahu itu, dicatat, dipakai, ya. Bagaimana pada saat itu Lazarus bangkit, itu boleh menyatakan nanti apa? Itu akan menyatakan nanti kemuliaan Kristus, ya, kebangkitan Kristus, ya. Maka di sana waktu Lazarus dibangkitkan, dinyatakan di situ. Setelah itu Tuhan Yesus mengatakan apa? Bahwa waktunya sudah dekat. Bagaimana Kristus akan menuju jalan salib ya, menuju jalan bagaimana ia akan mati di atas kayu salib.
Ya, itu the book of signs. Jadi di sana ceritanya semua adalah tanda-tanda yang dikerjakan. Oke. Nah, kemudian bagian berikutnya the book of glory. Nah, itu di sini ya. Ini the last discourse, ya, pertemuan Tuhan dengan murid-murid. Bagaimana kemudian Tuhan itu membasuh kaki murid-murid, tadi sudah dijelaskan. Dan kemudian ada doa Kristus dan akhirnya masuk itu ke dalam apa? The passion. Ya, kalau ketemu kata the passion di dalam bahasa Inggris, jangan mengartikannya passion ya, itu apa itu? Sebagai passion itu bisa diistilahkan apa ya? Hasrat atau keinginan gitu ya. Tapi bagian the passion di sini kita boleh lihat ini ada satu momen yaitu mulai masuk di dalam ini ya, masa penderitaan ya, kayak the passion of Christ gitu ya. Bukan diartikan hasrat Kristus gitu ya. Tapi kita mulai lihat di sana bagaimana ada satu penderitaan Kristus ya. Memang ada satu hasrat yang dia mengerti di dalam, tapi ada konteks penderitaan. Bukan dalam arti oh passion saya apa ya, passion saya itu bukan ya. Ini adalah konteks penderitaan ya, ada passion. Kemudian ini ada tentang Taman Getsemani, kemudian penyaliban, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian nanti ada juga sampai kebangkitan, ya, tubuh kosong dan penampakan Tuhan Yesus menampakkan diri ya kepada apa itu Maria Magdalena. The Book of Glory. Jadi di sana ya, yang dicatat dalam Book of Glory. Nah, kemudian kita boleh lihat ini bagian terakhir aja ya, konklusinya bisa dijelaskan dan seterusnya. Ya, nah ini bagian apa? Berkenaan dengan ini strukturnya yang ada. Oke, baik, saya stop sebentar di sini. Bagian sini ada sudah jelas ya semua ya. Saya kira mungkin nggak sulit di sini ya. Sudah jelas? Atau ada yang sini mau ada pertanyaan? Enggak ya? Baik, kalau tidak saya lanjutkan. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi sama-sama. Sekarang kita akan masuk ya. Sekarang kita coba lihat bagaimana Yohanes menuliskan kesaksiannya ya tentang menunjukkan Yesus sebagai Allah. Yesus adalah anak Allah. Gitu ya. Bagaimana dia menyatakan menuliskan kesaksiannya. Maka kita lihat di dalam 1 Yohanes ayat 1 ya, saya ambil beberapa hal yang berkaitan dengan hal ini. Ya, secara summary secara total ya supaya kita mungkin bisa nanti mengingat ya, kalau mau lebih jelas nanti baca lagi di dalam perikopnya. Oke. Nah, tapi kita lihat di sini sangat jelas bagian yang pertama. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, waktu dibuka, itu Yohanes sudah sangat tegas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Bukan cuma waktu saat itu, tetapi dari awal. Ya, jadi Yohanes 1 ayat 1, itu dengan sangat tegas, Yohanes menyatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Wah, ini jelaskan. So ya, ini satu pembukaan yang sudah jelas. Yang menyatakan firman ya adalah firman. Pada mulanya ada firman. Dan firman itu sama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini sudah menyatakan tentang the deity of Christ ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Nah, jadi Yohanes membuka satu tulisannya dengan membawa satu prinsip mengenai firman ya. Yesus yang adalah sang firman itu ya telah datang di tengah dunia ini ya. Nah, bahasa yang dipakai di sana itu adalah logos. Ya, kenapa Yohanes sebagai bahasa logos? Nah, ini kita mesti lihat ya. Tadi kita sudah sama lihat bahwa audiens atau yang membaca daripada Injil Yohanes ditujukannya itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada ini ya, mereka yang Gentiles ya, mereka yang bukan Yahudi, atau juga mereka berarti orang-orang Yunani ya, dan juga mereka yang orang-orang Yahudi tetapi mereka sudah di luar Yerusalem dan mereka dipengaruhi oleh budaya daripada Yunani ya. Nah, bagaimana di sini Tuhan pimpin Yohanes ya, dikasih inspirasi bagaimana Yohanes itu memakai konsep ya yang boleh membuat mereka itu boleh mengerti dan bagaimana konsep ini boleh dinyatakan ya dengan logos ya. Jadi kita akan lihat bersama-sama sedikit ya tentang logos ini. Nah, logos ini memiliki beberapa tradisi filosofis ya. Jadi yang pertama ini bagi orang Yunani, bagi budaya Helenisme ini ya. Itu ada dua hal ini ya. Jadi Heraklitus ya, itu pertama kali menggunakan kata logos ini itu merujuk pada
merujuk ya pada prinsip tetap dalam dunia yang berubah. Oke ya, jadi merujuk pada prinsip tetap dunia yang berubah. Ini adalah ekspresinya tentang Tuhan. Nah, jadi ini adalah satu hal yang orang-orang Yunani ngerti ketika ini ditulis Logos. Mereka itu ngerti bahwa ini berkaitan dengan keilahian, tentang ya, keilahian ya, deity, tentang keilahian ya, itu. Kemudian kaum Stoa juga sama, mereka mengadaptasi prinsip yang serupa ya, bahwa Logos adalah kekuatan yang mengendalikan dan mengatur dunia. Ya, jadi ini adalah satu prinsip yang baik oleh Heraklistus ini dan juga kaum Stoa, artinya orang-orang Yunani yang mereka mengerti ketika dipakai kata Logos ini mengarahkan ekspresi tentang deity ya, tentang keilahian yang mau disampaikan. Oke. Nah, oleh sebab itu kita bisa lihat ya bagian ini bagaimana Yohanes itu ya boleh menyatakan keilahian Kristus ya, Son of God itu ya, keilahian Kristus yaitu menggunakan Logos, firman ya, itu boleh bagaimana memberitakan Injil ya, menyatakannya kepada orang-orang Yunani. Ya. Nah, tapi bukan cuma ini. Logos juga tidak dimiliki secara eksklusif ya. Philo ya, itu seorang Yahudi di abad pertama dari Mesir, Alexandria. Itu dia dipengaruhi ya oleh orang-orang Yunani juga ya. Ya, dia memang tapi dia menghubungkan ini ya, ide Logos ini dengan Yahweh Allah Israel. Ya, yang mengkaitkan hal ini dengan Yahweh Allah Israel. Nah, di dalam kitab-kitab Ibrani ya, ini juga mengilhami Yohanes ya, itu menggunakan kata Logos. Yaitu ketika firman Allah itu digunakan di dalam seluruh perjanjian lama, yaitu mengacu kepada tindakan Allah ya di dalam penciptaan, kemudian pewahyuan dan pembebasan. Ya, creation, revelation, dan delivery ya, apa pembebasan ya, pembebasan penyelamatan ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ada konsep Logos juga ini bisa mengacu kepada perjanjian lama tindakan Allah tersebut ya. Oleh sebab itu kata Logos atau firman ya, khususnya kata firman Allah ini ketika dipakai ini juga boleh dimengerti oleh orang-orang Yahudi ya, sehingga bagian ini kita bisa lihat bagaimana pembukaan di dalam kitab Yohanes ini dengan sangat tegas. Yohanes sudah mengarahkannya, menjelaskan tentang keilahian Yesus Kristus yang sebagai Allah itu ya, anak Allah itu baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang Yunani. Ya, jadi ini kita bisa lihat satu hal yang boleh Yohanes saksikan, tuliskan untuk boleh menyatakan tentang Yesus sebagai Son of God, ya, the deity of Christ atau keilahian Kristus, ya, kealahan Kristus ya, keilahian Kristus. Oke, ini bagian yang pertama ya. Kita akan lihat hal-hal lainnya ya, cara Yohanes menuliskan kesaksiannya. Nah, berikutnya adalah kita juga lihat ya, di dalam seluruh Injilnya ya ada banyak referensi yang Yohanes tulis ya berkaitan dengan keilahian Yesus. Kita lihat sama-sama di 8:57 sampai 58. Di situ ditulis begini, ya, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Perhatikan ya. Before Abraham was, I am. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya beda ya sama ini ya, Indonesianya ya. Di sana pakai before Abraham was, berarti Abraham itu kan sudah ya, was itu kan sudah lewat past tense gitu ya. Bukan Abraham before Abraham was, tapi I am itu bentuknya terus ada dari dulu sampai sekarang terus ada ya. Nah, waktu mendengarkan kalimat I am ya, kalau kita baca kayak gini ya, before sebelum Abraham jadi aku telah ada. Kita mungkin bingung. Kenapa ya orang Yahudi mesti marah-marah? Ya, kenapa mesti marah-marah? Ya biarin aja dia bicara aku telah ada. Ya maksudnya mungkin kita enggak terlalu ini karena bagian ini kita enggak apa namanya ya. Kalau enggak terlalu mengingat ya atau konsep daripada I am di dalam orang Yunani. Nah, tapi kalau kita sudah belajar, kita lihat sama-sama kita bisa mengerti ya. Nah, di sini itu lihat ya. Orang Yahudi yang dengar itu ya, before Abraham was I am, mereka langsung ambil batu mau melempari Tuhan Yesus. Ya, ambil batu mau melempari Tuhan Yesus karena dianggap Tuhan Yesus itu menyamakan diri dengan Allah. Kenapa ya? Karena di sini ya
Tuhan Yesus dianggap telah menyinggung ya Keluaran 3 ayat 14, di mana di situ dinyatakan satu kalimat ya, akulah atau I am ya, akulah I am. Nah, itu ego eimi. Ego eimi. Jadi I am itu kalau di dalam bahasa aslinya yang dipakai itu adalah yang Tuhan Yesus katakan itu persis seperti yang ada di dalam Perjanjian Lama Keluaran 3:14 itu ego eimi. Ya, kira-kira begitu. Jadi kita lihat sebentar ya, di dalam Keluaran 3:14, firman Allah kepada Musa. Musa ditanya, no? Kalau saya nanti ditanya sama orang-orang, siapa yang utus saya kepada bangsa Israel ini? Tuhan Allah, yang Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku. Ya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, ini I am. Ya, konsep daripada I am. Ego eimi. Wah, ini mereka waktu dengar Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah aku, I am, ego eimi. Mereka langsung kemudian marah, ambil batu mau lempar Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di sini mereka menganggap Tuhan Yesus menyetarakan diri sebagai Allah. Ya, nah, di sini kita lihat Yohanes menuliskannya bagaimana ini adalah keilahian Kristus yang Tuhan Yesus nyatakan. Tetapi di sini orang-orang itu kemudian menolaknya. Dan di dalam Yohanes 1 itu sudah dicatat. Nanti baca ya, bagaimana ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu menolak dia, tidak menerimanya. Ya, ini hal-hal yang dinyatakan. Jadi sekali lagi kita lihat ya, mungkin kita sudah pernah tahu ya. Saya pernah baca bagian ini, tapi biarlah hari ini kita sekali lagi lihat. Bagian ini sedang menekankan sesuatu yang Yohanes mau tunjukkan kepada kita. Tentang siapa? Tentang juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang sejati. Ya, oke, lanjut. Oke, nah yang lain ya. Nah di sini Tuhan Yesus juga dalam pengajarannya, ya, dia menyatakan kepada murid-muridnya, ya, dan juga menyatakan kepada orang-orang, ya, dia menyatakan aku dan Bapa adalah satu, ya, aku dan Bapa adalah satu. Mereka tidak terima karena Tuhan Yesus mengajarkan dirinya, ya. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berhasil dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Ya, pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Kata Tuhan, ya. Jawab orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, karena engkau sekalipun hanya seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, ini ya. Padahal di sini Tuhan sedang menyatakan tentang siapakah dirinya, ya, bahwa dia adalah Allah, dia adalah anak Allah, ya, dia sedang menyatakan diri, tetapi umatnya tidak menerima dia, bahkan mau melempari dia dengan batu. Nah, kita lihat di sini ya Yohanes bagaimana menyatakan hal ini, ya, di dalam tulisan Injilnya, kitab Injilnya, saya kita boleh melihat. Oke, nah lainnya di sini dikatakan begini, ya, berkaitan dengan ini ya, meniadakan, sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yang tadi ya. Nah, kemudian lihat 19 ayat 6 dan 7. Ini imam-imam kepala dan penjaga itu melihat dia berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jadi Pilatus yang cuci tangan dia. Tapi jawab orang Yahudi itu kepada, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai Allah. Sekali lagi ya, Yohanes menyatakannya. Dalam segala tulisannya, dia melihat dan dengan sangat jelas Yohanes memaparkan ya bagaimana Kristus menyatakan diri sebagai keilahian Kristus dinyatakan, tetapi umat Tuhan pada saat itu ya orang-orang Yahudi bagaimana menolaknya dan pakai alasan justru itu untuk boleh menyalibkan Kristus. Ya, nah jadi kita bisa lihat bagaimana manusia itu bisa berbuat jahat, tetapi yang menjadi kehendak Allah itu tetap akan terlaksana. Ya, nah kita bisa lihat di sini ya, ada rencana Allah satu sisi, tapi di sisi lain setiap orang yang bagaimana melawan kehendak Allah mereka bertanggung jawab. Ya, dan mereka akan menerima hukumannya pada waktunya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di bagian lain kita boleh lihat ya. Di sini waktu Tuhan Yesus itu menyembuhkan itu orang yang buta ya. Lalu kemudian orang buta itu waktu dia
bertemu dengan, karena pada hari Sabat ya, kemudian pada hari Sabat dia bertemu dengan ahli Taurat dan seterusnya. Nah, mereka ditanyai, siapa yang menyembuhkan kamu? Nah, kemudian dia akhirnya diusir gitu ya, diusir ini 935, dia diusir keluar oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan dia dan berkata, perhatikan ya, percayakah engkau kepada anak manusia? Tuhan Yesus waktu bicara tidak pernah mengatakan bahwa dia anak Allah. Sekali lagi ini kita pernah bicara ya waktu di Injil Lukas ya, dia tidak pernah bilang, tapi dia selalu pakai anak manusia dan anak manusia. Ya, tetapi kita sudah bicara anak manusia itu punya dua apa itu? Kemarin kita bisa sebagai dua koin begitu ya, menyatakan satu memang sebagai manusia dan satu sebagai Allah ya. Jadi sebagai dua sisi dalam satu mata koin gitu ya. Nah, kita lihat bersama-sama di sini waktu dia mengatakan, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Ya, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Nah, kata yang aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Nah, perhatikan, ia sujud menyembahnya. Nah, di sini Tuhan Yesus menerima sujud sembah. Ya, nah ini sejak perjanjian lama kita bisa lihat. Ketika kita bicara dalam perjanjian lama, itu adalah konsep Kristofani. Kristofani, itu Kristus di dalam perjanjian lama atau Yesus di dalam perjanjian lama. Ya, karena Kristus ini dia adalah pribadi kedua. Jadi sejak kekal sampai kekal dia sudah ada. Dia di perjanjian lama ada Kristus, ada. Itu ada satu topik khusus Kristofani. Kita bisa belajar ya, misalnya Kristofani. Kita bisa lihat bahwa malaikat yang menampakkan diri dalam perjanjian lama itu ada malaikat yang menampakkan diri kalau dia disembah dia nggak mau. Ya, malaikatnya menolak sujud sembah. Jangan sembah saya sama ciptaan seperti engkau. Sembah mesti sembah kepada Allah, kepada Tuhan sejati. Dia tidak terima ciptaan. Tapi pada saat ada malaikat datang huruf besar, biasa kalau di dalam bahasa Indonesia terjemahnya pakai N besar, malaikat gitu ya. Dia menerima sujud sembah, maka itu menunjukkan dia Allah. Nah, seluruh yang Allah kan tidak kelihatan. Allah yang menyatakan diri kepada manusia dalam rupa yang kelihatan itu pribadi Allah yang kedua. Ya, di dalam perjanjian lama kita boleh menyatakan bahwa Kristus telah menyatakan diri dengan Kristofaninya. Jadi dia bisa datang ya, dan malaikat begitu mereka menyatakan kepada umatnya yang dia menyatakan diri, dan di sana dia menerima sujud sembah karena dia adalah Tuhan. Maka dia menerima sujud sembah. Nah, hal ini kita bisa lihat. Kristus yang datang ke tengah dunia ini, dia sebagai anak Allah, ia datang ke tengah dunia ini, ia waktu ada seorang yang sudah disebutkan itu sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, itu menerima sujud dan sembahnya. Nah, di sini salah satu style penulisan dari Yohanes yang menunjukkan bahwa Yohanes mau menyatakan Yesus adalah Allah karena ia menerima sujud penyembahan. Ya, oke, kita lanjut aja. Ini kemudian juga dicatat ada pengakuan Thomas ya, bahwa Yesus adalah Allah. Oke. Jadi kita lihat bersama-sama di sini di bagian lain di pasal 20-28 tentu pada saat Kristus bangkit, Thomas percaya. Terus akhirnya waktu Tuhan menampakkan diri kepada Thomas, kemudian disuruh taruh jarinya dan di tangan Tuhan dan juga cucukkan ke dalam lambung Tuhan. Maka Thomas menjawab apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Perhatikan ya, ditulis ada dua ya. Karena ya Tuhanku dan Allahku. Ada penekanan di sana Allah ya. Jadi bukan cuma sebab di dalam penerjemahan itu biasa Lord. Ya, Lord itu bisa diterjemahkan Tuhan, ya, Master. Ya, tapi di sini dijelaskan sangat jelas, ya Tuanku dan Allahku. Jadi jelas ya. Ini dinyatakan keilahian Kristus yang melalui pengakuan Thomas, yang melalui cara penulisan kesaksian daripada Yohanes yang boleh menunjukkan Yesus sebagai anak Allah. Ya, jadi bagaimana ketika ya Tuhan Yesus menyatakan dirinya dia sama dengan Bapa, maka di sana juga boleh menyatakan bahwa dia adalah Allah. Ya, anak Allah itu adalah Allah. Ya, kita bisa lihat bagian ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, oke, sebelum ini, sorry. Oke, sebelum kita masuk ya. Oke, sampai sini dulu.
Nanti kita sebelum masuk bagian ini dulu. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan lihat, sekarang Yohanes menunjukkan ini ya, kesaksiannya dengan menulis 7 tanda. Tadi kan ya, ada 7 tanda. Tandanya apa aja? Signs ya. Nah, kita lihat di sini, ini sudah sangat kita kenal ya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Yang 7 tanda di dalam seluruh kitabnya, dia tulis yaitu ada mengubah air menjadi anggur. Oke ya. Menyembuhkan anak pegawai istana yang sakit dan hampir mati. 3, menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. 4, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. 5, berjalan di atas air. 6, menyembuhkan orang buta sejak lahir. 7, membangkitkan Lazarus. Ya, jadi ini ada 7 tanda yang dicatat oleh Yohanes. Banyak yang lain, banyak kita bisa lihat ya di Injil yang lain, di sinoptik ya banyak tanda yang lain yang Tuhan buat, tetapi khusus Yohanes catat cuma 7. Nah, 7 ini itu dicatat oleh Yohanes ya. Secara khusus kita boleh lihat ya di bagian kanan itu ya. Itu boleh menyatakan apa? Ya, kalau mengubah air menjadi anggur itu boleh menyatakan bahwa ada satu keilahian Kristus ya yang has no limit ya on quality of life gitu ya. Jadi ya dia mengubah air menjadi anggur kan ya. Jadi air yang biasa itu ya itu menjadi anggur. Itu adalah satu hal yang kalau kita lihat itu memang sesuatu yang mustahil. Bagaimana dari air bisa menjadi anggur? Gitu ya. Ya, tetapi kita bisa lihat bahwa bagaimana keilahian Kristus dinyatakan bahwa Tuhan tidak ya kemampuan Kristus itu ya keilahiannya itu tidak dibatasi gitu ya. Dia bagaimana bisa menjadikan itu ya dari yang air menjadi anggur gitu ya. Air menjadi anggur sehingga dia menyatakan satu quality of life. Sehingga kita boleh lihat di dalamnya juga saya menyatakan bagaimana dari manusia yang tidak ada harapan, manusia yang berdosa, itu bagaimana Tuhan itu boleh selamatkan dan ubah hidupnya itu menjadi itu apa namanya dikasih hati yang baru, menjadi manusia yang baru ya, yang boleh mengasihi Tuhan. Itu kita bisa lihat ya. Itu adalah karya Roh Kudus, itu adalah mujizat ya. Itu menyatakan keilahian Kristus ya. Kemudian menyembuhkan anak pegawai istana yang sakit dan hampir mati itu menunjukkan apa? Keilahian Kristus yang tidak dibatasi oleh ini jarak atau ruang. Ya, sebab waktu menyembuhkan anak pegawai istana yang sakit ini kan Tuhan tidak perlu datang ya. Tapi ada jarak dan apa, tapi Tuhan cukup berfirman, sekali lagi firman, mengatakan firman jadi. Firman ya, dari pertama sudah ada firman, Allah berfirman. Ya berfirman maka jadi Allah ya. Jadi dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Waktu, jarak khususnya ini ya, ruang ya, space. Kemudian yang ketiga, menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, itu boleh menyatakan apa? Bahwa keilahian Kristus itu tidak dibatasi ya oleh waktu ataupun kondisi. Ya sudah lumpuh 38 tahun. Secara manusia impossible. Tidak mungkin lagi sudah. Tidak bisa. Waktunya sudah lewat. Kondisinya sudah tidak mungkin lagi. Ya, tapi Tuhan boleh menyatakan kuasanya. Nah, ini yang dicatat oleh Yohanes itu boleh menyatakan seluruh maksud untuk boleh menyatakan satu, dia anak Allah. Yesus Son of God. Dia Allah, ya, dia Allah yang sejati. Ya. Kemudian waktu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu mau menunjukkan bahwa apa? Ya, bagian ini bahwa keilahian Kristus tidak dibatasi oleh apa itu? Dibatasi oleh human resources. Ya, dalam arti maksudnya ketersediaan secara manusia. 5 roti, 2 ikan mana bisa kasih makan 5.000 orang? Tidak mungkin. Ya. Tapi kenyataannya Tuhan Yesus boleh menyatakan tanda itu dan 5.000 orang kenyang makan sisa. Ya, jadi ini tidak dibatasi. Sekali lagi Yohanes memilih khusus dan bagaimana di sana menunjukkan itu keilahian Kristus. Dan kemudian dia catat juga berjalan di atas air untuk menyatakan keilahian Kristus yang tidak dibatasi oleh hukum alam ya, hukum alam. Harusnya jalan di atas air pasti jatuh gitu ya. Tetapi karena dia Allah, dia menguasai, dia menciptakan hukum alam, maka dia di atas, dia melampaui hukum, dia menguasai hukum tersebut, maka Tuhan bisa
ya mengalahkan atau yang menaklukkan hukum alamnya, dia bisa berjalan di atas air, ya. Kemudian yang keenam, menyembuhkan orang buta itu sejak lahir. Berarti di sini kita boleh melihat bagaimana keilahian Kristus itu ya boleh melampaui, ya keilahian Kristus melampaui itu apa genetik atau ya ke ketidakberuntungan ya secara genetika. Jadi sejak lahir itu buta tapi Tuhan bisa itu menyembuhkannya. Ini keilahian Kristus ya. Jadi kita bisa lihat terakhir membangkitkan Lazarus, tapi keilahian Kristus itu dia bisa ya, dia dibatasi oleh kematian. Dia melampaui dan bahkan dia bisa mengalahkan kematian. Nah, jadi ini menjadi 7 hal ya, 7 signs atau tanda yang dinyatakan di dalam the book of signs ya, sebelum nanti akhirnya masuk di dalam the book of glory. Nah, pada saat masuk di dalam the book of glory, di sana sudah tidak ada signs ya, tapi sudah menyatakan jalan yang Tuhan harus tentukan. Ya, sampai pada akhirnya memang kita boleh melihat the glory itu sendiri dinyatakan ya melalui kematian dan kebangkitannya, menunjukkan ketaatan Kristus. Ya, nah ini adalah 7 tanda ya yang kita boleh lihat. Kita sudah tahu banyak, kita melihat berulang kali mungkin khususnya mengenai dia punya kisah ya. Biasa kita mungkin lihat bagian ini secara khusus, oh mujizat pertama di Kana, yaitu mengubah air menjadi anggur. Kita mungkin mendengarkan khotbah tentang itu. Tapi sekarang kita melihat secara keseluruhan bagaimana maksud daripada penulisan kesaksian ini boleh dirangkai. Ya, ada 7, semuanya ada 7. Karena kita lihat kenapa 7 ya. Nah, ini juga sekali lagi ini ada maksudnya tafsiran ya, yang memang mengatakan bahwa bagi orang-orang Yahudi 7 merupakan angka kesempurnaan gitu ya. Dia boleh menyatakan bahwa 7 sudah genap, 7 itu sudah sempurna untuk menyatakan kesempurnaan, sehingga keilahian daripada Kristus. Maka Yohanes itu boleh memilih 7 ya, 7 signs. Oke ya. Nah, bagian ini saya berhenti sebentar. Oke, apakah di sini ada pertanyaan atau bagaimana? Sudah jelas? Nah, jadi kalau kita bisa lihat sama-sama ya, dengan melihat hal ini, kita lihat bahwa Juru Selamat kita ya, Yesus Kristus yang kita percaya ya, itu adalah ya Allah yang tidak dibatasi ya, maka dia tidak terbatas, dia adalah Allah. Maka dalam hal ini sebenarnya kita lihat kita memang manusia yang terbatas ya. Oleh sebab itu di dalam seluruh hidup kita ya, kita boleh lihat ya bahwa kalau ada Tuhan yang boleh melampaui seluruh batasan itu dan kita ada di dalam Dia. Nah, sebenarnya kita boleh lihat betapa kita tidak perlu khawatir, betapa kita sebenarnya tidak perlu takut, betapa kita seharusnya itu boleh mempunyai hidup yang terus boleh tenang, dan bahkan ya kita seharusnya yang boleh menyatakan Kristus ini kepada banyak orang. Ya, jadi kita bisa lihat ya di dalam seluruh hal yang terjadi, khususnya di dalam 7 signs yang diberikan ini, kita boleh lihat ya manusia sebenarnya semua cari itu ya, manusia kepingin punya satu kualitas hidup ya yang indah, yang paling puncak, yang paling mulia. Tapi manusia lupa quality of life itu sebenarnya yang paling bagus ketika boleh pindah ya dari dosa menjadi orang yang kudus. Status ya itu mesti yang paling utama. Tapi seringkali kita kan enggak ya. Kita sudah merasa maksudnya quality of life kita adalah lebih ke arah memang yang di dunia ini, tapi yang lebih baik begitu. Ya, memang itu menjadi hal yang boleh, bukan tidak boleh, tapi harus kita boleh lihat lebih lengkap ya, dan lebih indah, lebih secara prinsip lebih tepat ya. Bagaimana sebenarnya kita boleh lihat ketika kita boleh menjadi orang-orang yang sudah percaya di dalam Tuhan ya, Tuhan sudah memberi hati yang baru, itu satu signs ya yang sangat dahsyat ya, sangat luar biasa, yang menyebabkan kita boleh lihat itu pekerjaan Tuhan. Orang boleh percaya itu pekerjaan Tuhan, gitu ya. Nah, di dalam segala keadaan yang ada ya, di dalam kondisi bagaimanapun kita lihat ada Tuhan di sana. Ya, ada Kristus di sana sehingga kita boleh bertahan. Bukan cuma bertahan dalam arti itu buat ya. Aduh, tidak ada harapan. Aduh, ya sudah pasrah saja. Aduh, nasib. Ini sudah nasib, nggak bisa dirubah lagi. Ya sudah, mau apa lagi? Bukan. Itu namanya hopeless. Ya, tidak ada pengharapan. Itu maka tambah susah. Di dalam seluruh kondisi susah, tambah lama susah, tidak ada pengharapan dari sukacita. Beda. Kalau kita mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Dia menguasai hidup kita, Dia melampaui segala kondisi, segala waktu ya yang kita boleh alami ya. Maka kita boleh lihat di dalam susah yang ada ya, kita bisa ada di dalam kita pengharapan ada.
Dan di situ kita boleh ada damai, sejahtera, dan sukacita. Ya, kita boleh ada masalah merundung kita, tapi kita menjadi orang yang selalu semangat ikut Tuhan, tak pernah kecewa, dan kita melayani Tuhan, dan kita tahu Tuhan, apapun yang menjadi kehendak-Mu, aku mau taat. Seumur hidup aku ikut Tuhan, selalu setia, karena aku tahu Tuhan, kondisi ini boleh ada, tidak lepas dari kuasa Tuhan. Tuhan sanggup mengubah, tapi kalau Tuhan tidak ubah, maka Tuhan, saya percaya kondisi ini akan memuliakan nama Tuhan. Nah, begitu. Kita bisa lihat karena Tuhan itu melampaui, ya. Dia tidak dibatasi oleh yang ada, gitu ya. Sama di dalam human resources, kadang kita merasa kita kurang. Ya, kita kurang, ya. Kita kurang tenaga, kita kurang sumber daya. Dalam pelayanan kadang kurang orang, kurang semua. Kita mesti rasa kita kurang. Ingat, ya, keilahian Kristus, dia melampaui semuanya. Ya, kita sandar Tuhan jalan, tetap doa kerja. Nanti kita bisa lihat 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang di dalam konteks masing-masing. Amin. Nah, itu demikian. Karena dalam pelayanan itu macam-macam, ya. Kadang kita merasa tidak mampu, ya. Kita merasa sulit, ya. Tapi kita boleh lihat bagaimana Tuhan kerja dengan ajaib, ya. Nah, saya kalau diutus di dalam pelayanan, dulu saya studi, saya diutus pergi luar pulau mempersiapkan pelayanan penginjilan. Diutus cuma sendiri. Kadang saya bingung, kok cuma sendiri, ya? Tapi sudah siapin. Targetnya berapa? 10.000 orang. Waduh, tempatnya bukan cuma satu. Disuruh siapkan. Cuma waktu. Kita siapkan. Kamu punya waktu, siapkan di sini cuma 3 hari. 2 hari. Atau di sana total, ya, mungkin paling banyak. Di satu tempat itu mungkin seminggu lah paling tempat. Tapi untuk mempersiapkan, ya, itu 10.000 orang, 7.000 orang, 8.000 orang. Kadang-kadang saya bingung. Bagaimana, ya, kita mempersiapkan semua ini, ya. Untuk bagi penginjilan disiapkan satu acara KKR yang besar. Tetapi sama, pergi sana dengan keraguan. Tapi setelah sampai di sana, lutut doa, ingat Tuhanku melampaui semua. Maka saya taat mengerjakan saja apa yang perlu dikerjakan. Yang ajaib, setiap hari H sudah selesai disiapkan, saya tunggu di sana. Kursi sudah disiapkan 10.000, 7.000, 5.000, 6.000. Saya di sana cuma lihat berapa yang datang. Kadang saya lihat akhirnya kursi kurang. Ya, orang duduk di lantai. Orang duduk bukan di lantai, di rumput, ya, kadang di lapangan. Semua duduk di sana banyak sekali. Saya kadang lihat Tuhan yang bekerja. Kita perlu percaya. Hanya sendiri diutus pergi. Karena tidak sendiri. Ya, kita tidak pernah sendiri. Karena ada Yesus beserta kita. Amin. Ayo sama-sama ngomong sama saya. Kita tidak pernah sendiri. Ya, ada Tuhan Yesus menyertai. 1, 2, 3. Kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus menyertai. Ingat sama-sama. Dimanapun kita ada. Waktu kita mungkin sendiri dalam kesulitan, ya, iblis bisa membengkokkan kita punya pikiran. Tuhan tinggalkan kamu. Kamu sudah tidak guna, ya, tidak ada gunanya. Kamu sendiri, kamu dibuang Tuhan. Jangan kita dipengaruhi oleh iblis. Kembali lihat Yesus Kristus, anak Allah. Kita lihat, tidak. Tuhan telah menyelamatkan saya. Saya milih Tuhan. Saya tidak sendiri. Nah, ini juga penting waktu orang menghadapi kematian. Bisa ngerti, ya? Orang kematian itu semua tidak bisa ajak orang, betul nggak? Siapa yang kematian bisa ajak orang? Nggak bisa. Saya mau mati itu ajak-ajak orang. Tunggu, ya, sebentar saya ajak teman. Kamu ikut saya. Nggak bisa ikut. Mau ikut pun nggak bisa. Betul nggak? Saya mau ikut tapi nggak bisa karena belum waktunya. Setiap kematian dijalani sendiri. Tapi ingat, nggak pernah sendiri karena ada Tuhan Yesus menyertai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat malam ini, ya, setiap kali mau tidur doa yang sama. Karena doa itu mencicipi kematian. Tuh, bahasanya kok begitu, Pak? Iya. Memang kita tidur kadang orang nggak tahu. Sudah tahu besok bangun. Siapa yang bisa garansi besok bangun? Nggak tahu, kan? Nggak tentu. Banyak yang tidur nggak bangun, sudah langsung pulang ke sekolah. Kalau yang percaya. Kalau yang tidak percaya, bangun langsung bingung. Tempatku di mana? Lebih parah dari dunia. Ya, karena sudah dalam kebinasaan. Nah, jadi kita lihat, ya, dalam tidur kita belajar. Kita berdoa. Ya, kita belajar. Belajar apa? Saya tidak sendiri. Karena ada Tuhan Yesus menyertai. Nah, di dalam kondisi kita menghadapi kematian, ingat kalimat, ya, saya tidak sendiri, ada Tuhan Yesus menyertai. Kenapa? Keilahian Kristus is not limited by death. Dia tidak dibatasi oleh kematian. Ya, kematian tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus, dari Kristus Yesus sendiri. Amin, ya. Nah, ini adalah refleksi-refleksi yang coba saya bagikan supaya boleh menjadi satu hal yang boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oke, ya, baik, sampai sini saya coba mau stop dulu.
Apakah ada yang mau tanya atau mau refleksi juga boleh? Ya, sebelum kita sambung satu lagi. Ada? Atau sekalian saja ya, nanti baru sambung. Atau kalau ada, boleh langsung. Kadang-kadang pada saat ini, kita lihat ada mau refleksi sesuatu, kita bisa langsung tanya ya, supaya nggak lupa, mungkin gitu ya. Silakan kalau ada yang mau, atau mau refleksi, atau mau tanya. Silakan. Adakah? Belum ya? Oke, kalau belum disimpan dulu. Kita selesaikan saja ya. Ada satu lagi yang ini yang bagaimana Yohanes menuliskan kesaksian. Ini kita sudah tahu dan ini memang adalah satu ucapan ya, saying ya. Itu yang sangat terkenal dan ini kita mungkin bahas berulang-ulang kali di dalam khotbah, kita dengar berulang-ulang kali. Mari hari ini kita sekali lagi boleh lihat. Ini Yohanes menyatakan kesaksiannya tentang Yesus adalah anak Allah. Dengan apa? Dengan mencatat ya tentang 7 ucapan Kristus. Nah, ini tidak ada di Injil lain. Ya, tapi kita juga bisa lihat uniknya Injil sinoptik. Injil sinoptik apa? Dia semua di sana mencatat pengajaran Kristus tentang perumpamaan. Ya, kalau kita bisa lihat. Nah, tapi di dalam Injil sinoptik nggak ditulis perkataan Kristus secara khusus begitu. Ya, kita boleh lihat khusus Yohanes dia catat 7 I am. Kenapa? Karena memang secara khusus Yohanes mau menyatakan, ya, menginjili, boleh memberitakan tentang Yesus Kristus adalah anak Allah. 7 I am. Ya, the bread of life. Akulah roti hidup. The light of the world. Akulah terang dunia. The gate for the sheep. Ya, akulah pintu ya menuju pada domba-domba itu ya. The good shepherd. Akulah gembala yang baik. The resurrection. Akulah kebangkitan. The way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. The true vine. Akulah pokok anggur yang benar. Wah, ini khusus ya. Baca saja saya sudah diberkati. Maksudnya diberkati dalam arti apa? Saya sudah merasa sense Yesus Kristus adalah Allah. Siapa yang bisa mengatakan kalimat-kalimat seperti ini? Ya, maka C.S. Lewis itu berkatakan benar. Ya, kalau orang boleh mengatakan ya, dia bilang cuma ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu kalau Yesus berani mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, 2 kemungkinan. 1, dia orang gila. Betul kan? Tidak mungkin. Dia orang gila. Yes, orang gila yang berani ngomong, saya roti hidup. Ya, kalau kamu boleh ada ya maksudnya roti hidup ya. Kalau kamu boleh makan itu di dalam itu kamu boleh hidup selama-lamanya gitu ya. Di gambar akulah roti hidup. Kemudian akulah terang dunia. Ya. Kemudian akulah kebangkitan. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar. Ya, semua kalimat-kalimat yang akulah ini ya. Boleh menyatakan keilahian Kristus. Orang kalau sembarang ngomong kayak gini ya, berarti orang gila. Nggak ngerti dia ngomong apa, berarti kan gila. Tapi kemungkinan kedua, kalau dia tidak gila, berarti dia pasti adalah. Ya, dia pasti adalah yang benar. Ya, nah kalau kita lihat dengan Tuhan Yesus, pasti dia bukan orang gila. Itu maksudnya mau dikatakan begitu ya, si Lewis. Jadi dia mau mengatakan Yesus pasti bukan orang gila. Oleh sebab itu, dia pasti adalah Allah. Nah, ini cara Yohanes boleh menyatakan Yesus adalah anak Allah. Yang menuliskan kesaksiannya dengan menuliskan 7 I am. Ya, 7 ucapan tentang aku adalah. Nah, di dalam mempersiapkan ini, saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang selama ini sudah mengerti bagian ini, sudah sering kali mendengar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Yohanes sebenarnya mengkaitkan ya 7 I am ini dengan 7 ego ini. Jadi di dalam kitab Yohanes juga dia menyatakan ada 7 ego ini yang hanya I am. Kalau ini kan aku adalah roti hidup, aku terang dunia, akulah ini ya. Nah ini tidak katakan seperti itu, tetapi ada bagian lain yang juga tertulis di dalam kitab Yohanes yang seakan-akan itu ditaruh ya di bagian-bagian tertentu saja. Mungkin kita kalau nggak teliti kita nggak memperhatikannya. Misalnya di 4 ayat 26. Di 6 ayat 20, 8, 24, 8, 28, 8, 58, 13, 19, 18, 19. Itu juga ada 7 I am. Di mana I am itu adalah ego eimi yang menyatakan nama Tuhan. Ya, God's covenant name. God's covenant name adalah nama covenant Allah. Ya, I am.
berjanji dengan umatnya, aku adalah aku yang mengutus, ya masih tadi kepada Musa ya, mengutus aku kepadamu, ya aku adalah aku. Covenant God names. Jadi kita lihat di sini bagian yang mungkin kita lihat sama-sama yang kata ego eminya ya, saya sudah tampilkan di sini. Nah, di sini kata Yesus kepadanya, akulah dia sedang berkata-kata dengan engkau. Gitu ya. Jadi di 4:26 itu adalah akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia itu terjemahan bahasa Indonesianya adalah ego emi, dari ego emi ya. Akulah dia. 6:20. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. I am, ya, jangan takut ya. Don't be afraid gitu ya. I am. Jadi I am sini ego emi. Pernyataannya ditulis oleh Yohanes ya. Oke, kemudian 8:24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Sekali lagi, ego emi 8:24. 8:28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Ego emi, akulah dia. 13:19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Ego emi. Dan yang ketujuh, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Ya, ini waktu Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani. Mereka tanya, siapa yang Tuhan Yesus tanya, siapa yang kau cari? Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Ya, ego emi. Nah, yang kalau kita nanti lihat ya di dalam teks ini ya, di dalam khususnya waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang mau ditangkap, waktu Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia. Itu kita lihat ya. Orang-orang itu langsung kita melihat ada kuasa ilahi yang dinyatakan di sana. Bagi mereka itu rebah. Ya, mereka bagaimana boleh dinyatakan di sana ya. Setelah Tuhan mengatakan, akulah dia. Itu ada satu keilahian yang dinyatakan kepada orang-orang yang mencari dia. Oke ya, nah ini adalah 7 ego emi yang juga boleh tersirat atau tercatat ya di dalam Injil Yohanes. Selain daripada 7 ucapan ya yang kita mungkin sudah terkenal ya, kita sudah ingat. Nah, tapi mungkin kita sekarang hari ini boleh dilihat lagi. Oh, ada juga ya. Ini ada akulah dianya yang memilih ego emi yang sama ini, yang cuma ditulis akulah dia, ego emi. Itu juga dinyatakan ada 7. Ya, maka saya setuju ya dengan para penafsir yang mengatakan kenapa 7 menunjukkan kesempurnaan. Sudah genap ya, cukup sudah sempurna menyatakan khususnya keilahian Kristus. Oke ya. Nah, baik. Nah, di dalam bagian ini terakhir kita bisa secara keseluruhan ya, itu kita bisa lihat ya. Ini dalam kitab Yohanes khususnya ya. Ini menyatakan tentang the divine son atau anak Allah, keilahian ya. Nah, kita lihat di sini, nah, kita boleh lihat nanti di sana ya, ini ada satu kata ya yang dinyatakan di sana yang ingin dinyatakan oleh Yohanes itu adalah bagaimana setiap orang ketika keilahian itu Kristus dinyatakan, yang mau orang itu believe ya, trust atau percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah ya. Kemudian di sana kita bisa lihat ya, di situ ada bagian berikutnya adalah pendengarnya adalah kemudian anak-anak Tuhan yang sudah percaya ya, khususnya juga di zaman itu adalah gereja yang maksudnya secara anak-anak Tuhan ya, itu mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, itu baik orang Yahudi yang di dalam perantauan ya di luar Yerusalem maupun orang-orang Yunani. Oke ya, baik. Mungkin ini sekilas daripada kesimpulan singkat yang berkaitan dengan materi pada malam hari ini. Boleh menyatakan, Yohanes menyatakan kepada kita bahwa Yesus adalah anak Allah, dan biarlah apa yang menjadi tujuan Yohanes ya, semua ini dicatat supaya kita sekalian itu boleh ya mengenal Yesus sebagai Sang Mesias adalah anak Allah, dan bagaimana iman kita boleh terus tumbuh ya, bertumbuh dan di dalam Dia. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Baik, saya stop share ya. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, boleh kesaksian ya, sharing atau kesaksian ya.
Boleh. Pak Rusli, Oh ya, Pak silakan. Rusli. Itu kan pada saat zaman perjanjian baru waktu Tuhan Yesus ada di bumi ya Pak Rusli ya. Tapi untuk sekarang setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan memberikan penolong kepada kita, yaitu Roh Kudus yang senantiasa mengajar kita, menguatkan kita, Ya. dan lain-lain ya, menghibur kita, mengajar, dan yang lainnya. Itu saat ini kan sudah Roh Kudus yang ada ya Pak Rusli. Kalau zaman dulu misalkan perjanjian lama itu kan Allah Bapa, Allah yang aktif di dalam perjanjian lama, dan perjanjian baru Tuhan Yesus yang banyak itu kegiatannya ya fokusnya ke Tuhan Yesus. Tapi untuk saat ini kan Tuhan Yesus mengirim ke Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan mengajar kita. Itu kan Roh Kudus ya Pak Rusli. Ya, sekian Pak Rusli. Oh ya, oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Alex ya, yang bahwa di zaman ini kemudian Tuhan boleh menyertai kita, yaitu melalui Roh Kudus gitu ya, seterusnya ya. Nah, tapi kita mesti ingat begini ya, di dalam perjanjian lama, PL ya, perjanjian lama, bukan berarti kita lihat di sana hanya Allah Bapa ya. Lalu di dalam perjanjian baru waktu Yesus berinkarnasi, bukan berarti itu hanya Yesus Kristus ya, Roh Kudus belum ada. Ya, kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, baru kemudian Roh Kudus turun. Setelah Roh Kudus turun, baru kemudian sekarang Roh Kudus. Ya, nah, kita boleh lihat itu Allah Tritunggal itu di dalam karyanya, peran masing-masing. Ya, di dalam hal ini ya kita boleh mengerti demikian. Tapi kita tidak boleh memisahkan ya. Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Ya, the triune God. Ya, saya lebih suka pakai triune God ya. Triune itu triune, tapi un itu kan unity ya. Jadi macam kayak satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi pada saat kita melihat di dalam perjanjian lama, ketika kita lihat bahwa Allah dalam karya penciptaan ya, kita lihat bagaimana di sana adalah peran daripada Allah Bapa itu yang boleh dinyatakan ya di dalam seluruh penulisan kitab suci. Kita lihat bagaimana peran Allah Bapa di sana lebih menyolok gitu ya. Nyatakan itu bukan berarti Allah Anak tidak ikut dalam penciptaan, Roh Kudus kemudian tidak. Ya, kita bisa lihat di dalam peristiwa penciptaan itu kita lihat ya. Tuhan menyatakannya, marilah kita. Alkitab menyatakan maksud saya, ya, menyatakan marilah kita ya menjadikan manusia menurut peta dan teladan kita. Itu di dalam perjanjian lama, kitab pertama ya. Nah, kita bisa lihat bagian ini sudah menyatakan the triune God ya, Allah yang bersama-sama berkarya ya. Bagaimana Allah Bapa menginisiasi, tetapi ketiga pribadi ini itu tetap satu ya, bersama-sama itu ada di dalam penciptaan. Ya, jadi kita tidak melihat secara terpisah. Oke ya. Nah, jadi kita lihat nanti di dalam karya penyelamatan atau penebusan, ketika Allah Anak berinkarnasi, nah kita lihat ya, inisiasi yang dikerjakan Allah Anak melaksanakan atau taat kepada kehendak Bapa, ya, peran penebusan itu dikerjakan oleh Allah Anak, tapi perhatikan, tidak selalu kita melihat memisahkan, oh berarti bagian ini hanya Allah Anak saja. Ya, tapi kita lihat selalu Tuhan Yesus mengatakan ya, aku dan Bapa adalah satu. Ya, dan bahkan kemudian kita bisa lihat ketika di dalam peristiwa baptisan yang kita sudah lihat tentang bagaimana Allah menyatakan tentang keilahian Kristus, ya, tentang anak, dia adalah pribadi yang kedua yang Allah Bapa menyatakan inilah anakku yang kukasihi, dan di sana ada Roh Kudus boleh menyatakan ini. Nah, kita juga boleh lihat bersama-sama di sana ya. Ketika waktu lihat Tuhan Yesus dicobai, maka ada kalimat ini ya, maka Roh itu memimpin Tuhan untuk dicobai. Tuh kadang-kadang kita lihat loh, kok begitu ya? Apa maksudnya? Itu kita boleh lihat bahwa di sana tetap ada the unity itu ya, kesatuan ya. Allah itu boleh bekerja bersama-sama meskipun inisiasi ada peran yang sedang dikerjakan oleh salah satu pribadi. Jadi tetap Allah Tritunggal itu kerja di dalam penciptaan. Allah Tritunggal itu kerja di dalam penebusan. Ya, sampai kemudian dia bangkit dan waktu Tuhan mau naik ke surga, sebelum dia naik surga dia pesan bahwa dia akan mengutus Roh Kudus.
Ya, yang mengutus Roh Kudus itu berarti maksudnya adalah ketika itu nanti peran Tuhan Yesus naik ke surga kita nggak ditinggal ya, tetapi kemudian Tuhan mengutus Roh Kudus boleh menyertai kita dan Roh itu akan perhatikan waktu Roh itu datang dia akan menginsafkan dunia akan dosa, dia akan mengingatkan kamu akan kebenaran, memimpin kamu kepada kebenaran ya, memberi penghiburan juga, kemudian dia akan mengingatkan kamu kepada perkataanku atau Kristus. Dia akan mengingatkan. Jadi Roh Kudus tidak mungkin Roh itu punya sendiri, kehendaknya sendiri, tetapi dia dalam arti dia punya ketaatan kepada apa yang menjadi firman Tuhan. Dia mengingatkan, dia kembali kepada setiap apa yang sudah firman Tuhan ajarkan. Dia tidak mungkin lawan firman Tuhan. Nah, jadi sama seperti Kristus taat kepada Bapa. Demikian kalau kita lihat ya, kalau kita orang dipimpin oleh Roh Kudus akan pimpin kita kepada apa? Taat kepada firman Tuhan, kepada Bapa dengan cara taat kepada firman Tuhan. Sehingga dia bukan roh yang kemudian bebas berkarya di dalam hidup kita dan kita boleh mengikutinya, maksudnya oh ya dipimpin sini, pimpin sana. Tidak, tapi Roh Kudus pimpin kita untuk belajar melalui firman Tuhan, kita taat kepada Dia. Dan di dalam seluruh relasi kita mesti ingat ya, bahwa Roh Kudus selalu ada di dalam pimpinan. Kalau misalnya di bawah pimpinan Roh Kudus, itu berarti ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kita juga kepada kebenaran firman. Jadi saat ini, waktu Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, tetap di dalam satu pemikiran, bukan hanya Roh Kudus, tetapi Allah Tritunggal. Ya, satu kesatuan. Tapi di dalam konteks sekarang ini, Roh Kudus yang mengeksekusi karya penebusan. Maksudnya mengeksekusi itu apa? Maksudnya Roh Kudus berkarya untuk boleh menerapkan itu karya penebusan Kristus secara efektif kepada setiap umat pilihan Tuhan yang dipanggil. Jadi kan melahir barukan ya. Orang boleh percaya itu dikasih hati yang baru dan sebagainya. Nah, ini adalah satu inisiasi atau peran yang dikerjakan oleh pribadi ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Tetapi pekerja jam ini tetap adalah Allah Tritunggal. Kira-kira mungkin seperti itu ya Pak Alex. Jadi saya mungkin memberikan satu yang lebih kerangka berpikir yang mungkin lebih tepat secara komprehensif sehingga kita tidak jatuh di dalam kemudian membagi-bagi begitu ya. Oh Allah itu adanya kalau perjanjian lama Allah Bapa, kalau perjanjian baru itu Tuhan Yesus, sekarang ini di zaman akhir Roh Kudus. Gitu ya. Kita tidak membagi-bagi ya, tetapi kita melihat secara keseluruhan yang bekerja tetap Allah Tritunggal ya, keseluruhan meski di sana ada peran yang di mana di dalam Tritunggal itu ada ordo yang jelas yang Tuhan sudah siapkan dan masing-masing itu melaksanakan itu perannya. Kira-kira begitu Pak Alex ya, semoga bisa dilengkapi ya. Roh Kudus juga sama Allah juga sama Yesus ya, satu kesatuan jadi sama aja ya Pak ya. Roh Kudus adalah Allah ya. Roh Kudus adalah Allah dan dia adalah pribadi ketiga. Ya. Jadi tidak boleh begini, kita tidak boleh berpikir bahwa Roh Kudus berarti sama dengan Tuhan Yesus, sama dengan Allah berarti menjadi satu pribadi, bukan. Tetapi dia adalah pribadi ketiga, tetapi Roh Kudus adalah Allah, ya. Yesus adalah Allah dan Bapa adalah Allah. Ini adalah konsep Tritunggal ya. Mungkin nanti satu kali mungkin saya kalau membahas konsep Tritunggal ya, kita bisa ada satu poin bahas konsep tentang Tritunggal biar lebih jelas. Ya, tapi secara keseluruhan Tritunggal itu kita mengerti begini. Ya, adalah Allah yang esa. Ya, tunggal kan? Allah yang esa. Jadi Allahnya bukan banyak, bukan tiga Allah. Allah yang esa, ya. Tapi tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, menyatakan diri dan tiga pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Anak kan Yesus Kristus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Ya. Nah, sehingga pribadinya bukan tiganya itu dicampur ya, jadi satu gitu bukan. Jadi cuma satu pribadi, bukan, tetap tiga pribadi. Tetapi bukan tiga Allah, tapi satu Allah. Kalau tiga Allah menjadi politeisme, nanti jadi politeis, ya banyak Allah. Ya, banyak Allah, tiga pribadi ini adalah satu Allah, tetapi dia tiga pribadi. Oke ya. Jadi Roh Kudus itu juga sama dengan Allah ya Pak ya. Roh Kudus adalah Allah. Allah ya. Ya, jangan sama dengan Allah dalam arti dia sama dengan Bapa, sama dengan Anak, nanti takut jatuh ke sana. Tapi Roh Kudus adalah Allah. Oke, jelas ya? Iya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih.
Ya, Pak Alex. Mari, ada lagi? Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Kalau 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 sudah memang jelas, kalau ya, sudah ada Roh Kudus di dalam kita, dia yang akan memimpin kehidupan kita ya Pak. ya, betul. Asli ya. Betul. Dia Ya. memimpin kehidupan kita, tapi ada tapinya loh ya. Dia pasti ada tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Amin ya. Ya, ya. Jadi Ya. jangan lupa ya, karena banyak orang sekarang Roh Kudus pimpin hidup kita, jadi dia dapat sendiri dari Roh Kudus. Lalu waktu dikonfirmasi dengan firman Tuhan kacau. Nah, itu enggak benar. Ya, kalau Roh Kudus pimpin kita pasti menggenapi atau sesuai dengan firman Tuhan. Gitu ya, Pak Alex ya. Ya, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, memimpin kita, jadi perbuatan kita harus selalu baik karena ada Roh Kudus di dalam kita ya Pak Rusli. Karena kita sudah mengalami hidup baru ya, hidup Ya, lama sudah berlalu, yang itu namanya sekarang kita hidup baru, betul. sehingga kita dipimpin oleh Roh, sehingga kemungkinan kecil untuk kita berbuat dosa ya, kecuali kalau kita kalau Roh Kudus kan tidak meninggalkan kita, tetap ada dalam keadaan bagaimanapun Roh Kudus tetap menyertai kita. Ya. Jadi kemungkinan untuk berbuat yang tidak ya, saya kira kalau memang kita tahu bahwa percaya Roh Kudus memimpin kita, perbuatan yang di luar kehendak Tuhan akan sulitlah kita lakukan. Ya, jadi buah roh ya orang percaya itu yang namanya orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan mereka yang kemudian beristilahnya itu dalam kondisi yang istilahnya itu manifestasi roh ya, manifestasi roh. Wah, itu dipenuhi Roh Kudus. Nah, macam-macam sampai hari ini kan tetap ada ya. Saya kemarin lihat baru dapat itu kiriman ya WhatsApp. Itu misalkan itu ada jemaatnya itu ya, kemudian meninggal dunia, dia ditaruh di ruang penghiburan itu di jasa atau apalah kan. Kemudian mereka semua sama-sama itu ya, dengan kuasa Roh Kudus itu mereka kemudian dipenuhi roh katanya, kemudian bangkitkan orang mati. Wah, saya lihat ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia mengklaim wah gini. Pada akhirnya bukan memuliakan Tuhan, tapi memalukan Tuhan ya. Karena akhirnya apa? Kok gak bangkit ya orangnya ya. Oh ya tidak apa-apa, bukan kehendak Tuhan, selesai. Itu mempermainkan nama Tuhan. Nggak boleh. Ya, betul. Nah seperti itu. Ya harus sesuai kebenaran firman. Ya, jadi seperti itu, hidup dipenuhi roh, itu artinya bukan manifestasi roh, tetapi hidupnya berbuah roh. Ya, kita dipimpin hidup makin hari makin benci dosa, seperti yang tadi Pak Alex bilang. Ya, nah, bisa jatuh, bukan kita masih di dunia ini, mungkin bisa ada kemungkinan toh, tapi kemungkinan makin lama makin kecil, gitu ya. Kalau jatuh dalam dosa ikut Tuhan makin lama makin besar, nah itu tanda tanya. Ya, nah tapi bukan berarti tidak bisa jatuh. Ya, bisa jatuh tapi kita pasti tidak tergeletak ya, Tuhan tetap ada Roh yang bangkitkan kita ya. Oke. Iblis yang ingin menjatuhkan kita selamanya ya. Kita harus betul dengan Roh Kudus ya. Ya, jadi kita mesti tetap ya minta pimpinan Roh Kudus di dalam kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita boleh taat pada kehendak Bapa. Nah, saya suka pakai kalimat ini. Jadi kita lihat tidak lepas ya Tritunggal ya, minta pimpinan Allah Roh Kudus dalam kebenaran firman Kristus, taat kepada kehendak Bapa. Amin. Amin ya. Amin ya. Oke ya. Baik, ada lagi? Ada yang mau kesaksian? Satu aja kalau ada. Mungkin kaitan dengan waktu cukup satu orang. Kalau ada boleh silakan satu orang. Men-sharingkan mungkin hari ini boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan boleh menyampaikan kesaksiannya atau sharing apa yang didapat ya. Silakan.